Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Kita akan membahas soal HOTS pedagogik umum khusus P3K dan CPNS. Di sini perlu kita ketahui sumber dari soal tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Jika Bapak Ibu ingin komentar, silakan berkomentar. Insya Allah akan kita balas secara langsung. Baik, langsung saja kita akan membahas, yaitu soal yang pertama. Perlu kita ketahui soal nomor 1, yaitu esensialnya tentang rumusan indikator. 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni, rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita akan bahas di sini yang perlu kita ketahui. Untuk soal nomor 1 ini esensialnya adalah rumusan indikator. Ya, esensialnya adalah di sini kita ketahui yaitu rumusan indikator untuk tingkat kognitif, yaitu mencipta C6. Maka untuk menjawab soal seperti ini kita harus mengetahui yaitu tingkatan kognitif dan kata kerja operasional. Ya, tingkatan kognitif itu terbagi menjadi 6, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Artinya mencipta ini yaitu pada level tingkatan kognitif yang paling tinggi. Berarti mencipta. Perlu kita ketahui yang namanya kata mencipta di sini kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menjelaskan, menemukan, dan menyusun. Di sini dari opsi A, B, C, D, dan E di sini sudah jelas. Yaitu kalau di sini tadi menjelaskan yang C, namun kalau untuk mencipta itu bukan menjelaskan tapi memperjelas maksudnya. Artinya untuk soal nomor 1 ini yang tepat untuk A mengelompokkan, B menyebutkan, C menjelaskan, D membedakan, sedangkan E membuat. Berarti kata kerja operasional pada level C6 adalah membuat. Jawaban yang benar E, berarti membuat. Kita lanjut nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem
dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Untuk kasus nomor 2, ini esensialnya adalah tujuan pembelajaran. Kita gali ya, di sini esensialnya adalah tujuan dari pembelajaran materi ini. Maka yang perlu kita ketahui dalam tujuan pembelajaran itu ada namanya kaidah ABC ya, ABC. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Artinya tujuan pembelajaran dari jika seorang pendidik akan menyusut menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah dari kata ini, menjelaskan kondisi operasi sistem. Berarti jawaban yang tepat dari menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras ini harus mengandung kaidah ABC, yaitu tadi kita kaji tadi ya, sini A, kita buat sini A ya. A itu audience, B behaviors, C condition, D degree. A itu audience, itu peserta didik yang akan belajar. Sedangkan B ini behavior adalah perilaku dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan C condition itu kondisi yang berarti ya, batasan yang dikenakan kepada peserta didik. Sedangkan D ini degree itu adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Artinya jawaban yang tepat di sini adalah ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Kita perhatikan sini. Berarti setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui, berarti ini setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah C ya, C. Siswa dapat menjelaskan kondisi ya, diskusi. Siswa ini berarti adalah A, yaitu audience tersebut. Ini A ya, ini A dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen itu artinya behavior, perilaku. Berarti ini B. Perangkat keras secara benar. Berarti ini D, degree-nya, yaitu tingkat keberhasilan ya, perangkat keras secara benar, ini berarti D. Dari tujuan pembelajaran ini yang mengandung ABC adalah B, berarti jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut,
mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Kita kaji. Untuk nomor 3 ini, esensialnya adalah menetapkan materi. Ya, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menentukan. Berarti adalah menetapkan bagaimana peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Berarti kata kuncinya dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya yang dirumuskan agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Berarti menetapkan materi dari materi ini tersebut. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita harus dapat menentukan jenis materinya. Ya, dari kasus ini jenis materinya. Yang dimaksud dari jenis materi ini ada namanya yaitu fakta, ada namanya yaitu konsep, ada namanya prosedur, ada namanya prinsip, ada namanya keterampilan, ada namanya aspek. Aspek di sini adalah aspek afektif, dan yang terakhir ada namanya aspek motorik. Ini jenis materi. Sedangkan indikator hasil belajar yang harus dikuasai adalah yang pertama fakta tadi, ya, fakta. Apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu fakta. Sedangkan konsep itu adalah apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasi, itu konsep. Sedangkan prosedur itu siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah, itu prosedur. Sedangkan prinsip adalah siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara atau antar berbagai konsep, sebab akibat. Sedangkan keterampilan adalah siswa diminta untuk membuat sesuatu. Afektif atau aspek afektif, siswa memilih dan melakukan sikap. Sedangkan aspek motorik adalah siswa untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 3 di sini yang perlu kita ketahui berarti apakah dia jenis fakta, prosedur, keterampilan, konsep, atau prinsip. Ingat sekali lagi tadi. Di sini kita perlu kita ketahui untuk menemukan definisi. Nih ya. Siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Artinya ini merupakan konsep. Berarti jawaban untuk nomor 3 yang benar adalah berarti D. Berarti ini konsep. Kita lanjut nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Kita coba untuk nomor 4 ini, yaitu esensialnya adalah menetapkan proses pembelajaran. Ya, menekan pada proses keterlibatan didik penuh dengan menekan proses pembelajaran. Ini masih tentang tujuan pembelajaran, ya. Namun di sini
bagaimana cara menetapkan proses pembelajaran yang sesuai dari materi ini. Oke, kita gali. Untuk hal seperti ini, kasus soal seperti ini, kita harus memahami yang namanya model pembelajaran. Ya, model pembelajaran. Model pembelajaran itu ada yang disebut dengan kooperatif, ada yang disebut dengan inquiry, ada problem solving, ada discovery learning, ada kontekstual. Kelima-limanya ini merupakan semua yaitu model pembelajaran dan karakternya. Namun kita harus mengetahui dari karakter 5 model pembelajaran tersebut. Di sini tadi adalah keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ya, artinya materi tersebut dapat dihubungkan dalam situasi kehidupan sehari-hari sehingga dapat mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Maka model pembelajaran yang tepat untuk nomor 4 ini perlu kita ketahui di sini. Kooperatif. Kooperatif itu adalah, ini ya kita bahas kooperatif itu. Pengertian dari kooperatif ini suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis. Ya, biasanya di sini siswa yaitu bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Ini kooperatif. Sedangkan inquiry ini adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen, ya, guna mencari jawaban maupun pemecahan masalah. Itu disebut dengan inquiry. C, problem solving. Ya, problem solving ini adalah dari konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Itu problem solving di dalam kehidupan nyata. Ya. Sedangkan discovery, pengertian dari discovery learning ya, yaitu produk atau model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Sedangkan kontekstual ini adalah konsep belajar yang mengaktifkan atau mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa, ya, di sini. Artinya materi tersebut dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang tepat untuk nomor 4 ini adalah jawabannya adalah kontekstual, berarti E. Kita lanjut nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A, bagan. B, AP. AP itu adalah alat permainan edukatif. C, flip chart. D, foto. E, gambar. Kita coret ya untuk soal nomor 5 ini, kita coba. Di sini esensial untuk soal ini adalah masih mengenai tentang tujuan pembelajaran. Namun bagaimana caranya kita dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Ya, kita gaji ini sini. Maka kita harus mengetahui yaitu masing-masing media pembelajaran, ya, dan keunggulan tersebut. Ada disebut dengan bagan, AP, flipchart, foto, gambar. Ya, mungkin kalau sini sudah betul jelas ya untuk soal nomor 5 ini. Bagan itu apa, foto itu apa, gambar itu apa, alat permainan edukatif itu apa, flipchart itu apa. Maka jawaban yang tepat di sini adalah, ingat, di sini kata esensialnya menyederhanakan konsep, dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat oleh guru? Maka adalah jawaban yang benar adalah A, bagan. Menam.
Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Nomor 6 ini kita perhatikan ya, esensialnya masih tentang tujuan pembelajaran, namun kita harus dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Ya, di sini ada 5 evaluasi kira-kira yang tepat untuk kasus soal nomor 6 ini, yaitu jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Kita harus mengetahui ya, evaluasi formatif itu apa, evaluasi berdasarkan tujuan, evaluasi berdasarkan sasaran, evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Ya, di sini kita akan coba dari masing-masing ini. Apa sih pengertian dari jenis-jenis evaluasi tersebut? Formatif, sumatif, selektif, diagnostik. Oke ya. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada namanya evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini artinya evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dan menggambar. Itu formatif. Sedangkan evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kemajuan belajar siswa. Oke. C. Evaluasi selektif. Evaluasi ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang tujuannya untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Sedangkan evaluasi penempatan, apa yang dimaksud dengan evaluasi penempatan? Adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Tadi di sini ada namanya yaitu evaluasi sumatif ya. Evaluasi sumatif tadi di sini adalah kemajuan belajar siswa. Sedangkan dari kasus ini ada kata esensialnya yaitu kemajuan belajar siswa. Berarti jawabannya benar adalah B. Evaluasi sumatif. 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakter, daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan visi, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Di sini indikator esensialnya yaitu bukan dari tujuan pembelajaran tersebut, namun esensialnya di sini adalah keterkaitan antara komponen di silabus. Ya, maka kita harus mengetahui langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Langkah-langkahnya apa? Salah satunya yaitu mengidentifikasi. Yang kedua, yang pertama mengidentifikasi aspeknya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis materinya. Yang ketiga, memilih materinya.
Yang keempat, memilih sumber materi belajar tersebut. Nah, maka jawaban yang benar di sini ada kata-kata mengidentifikasi, karena itu langkah-langkah untuk memilih materi pembelajaran. Berarti jawaban yang benar adalah untuk nomor ini, berarti jawaban yang benar adalah A. 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, ini cakupan dari RPP. Ya, berarti esensialnya di sini adalah cakupan RPP, bagaimana kita dapat menyusun RPP dengan tepat gitu ya artinya. Nah, di sini A, kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran, materi ajar, model, metode, strategi, dan penilaian. B, identitas mata pelajaran, SK, tanda kompetensi. KD, materi ajar, model, metode, sumber belajar, penilaian, bobot penilaian, hasil belajar. C, standar kompetensi, KD, metode, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar dan kunci jawaban. D, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. E, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Untuk nomor 8 ini yang perlu kita ketahui adalah cakupan dari RPP. Cakupan dari RPP itu pasti ada namanya identitas sekolah, biasanya itu yang paling atas sendiri. Setelah itu identitas mata pelajaran. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini, yang pertama adanya identitas sekolah, yang kedua ada namanya identitas mata pelajaran. Ya, sedangkan mata pelajaran di sini ada ini A dan salah. B, identitas mata pelajaran ada namun tidak ada identitas sekolah, berarti salah. C, ini tidak ada identitasnya. D, identitas mata pelajaran ada namun tidak ada identitas sekolah, maka yang ada identitas sekolah adalah berarti E, berarti jawaban yang benar adalah E. 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru. A, kooperatif. B, project based learning. C, kontekstual. D, inquiry. E, discovery learning. Kita gali untuk soal nomor 9 tersebut. Soal nomor 9 ini esensialnya adalah paparan kasus. Ya, paparan kasus bagaimana dapat diselesaikan masalah tersebut dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa gitu. Berarti paparan kasus. Di sini ada strategi pembelajaran ya yang paling tepat. Semua ini merupakan strategi pembelajaran: kooperatif, project based learning, kontekstual, inquiry, dan discovery learning. Namun untuk mengetahui ini kita harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Apa itu kooperatif? Kooperatif ini ya kita gali. Kooperatif itu adalah intinya strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Itu disebut dengan kooperatif. Sedangkan yang B, project based learning ya. Project based learning itu adalah strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Itu disebut dengan project based learning. Yang C, kontekstual. Kontekstual itu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Itu kontekstual ya. Sedangkan inquiry yaitu proses untuk memperoleh
dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen, gitu ya. Ini inquiry. Sedangkan discovery learning yaitu mode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah, atau jawaban yang benar ya, berarti merupakan project based learning, karena strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata ya. Oke, berarti B, project based learning. Oke, nomor 10. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nomor 10. Di sini esensialnya adalah masih menggunakan paparan kasus, namun dalam pembelajaran untuk mengembangkan karakter ya, karakter siswa. Berarti dalam pembelajaran logis, dari pembelajaran logis kita harus dapat mengembangkan melalui beberapa strategi ya dalam memecahkan atau menceritakan suatu masalah tersebut. Maka ada di sini kita harus mengetahui yaitu masing-masing kecerdasan perkembangan peserta didik. Ya. Ada di sini namanya naturalisasi. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 10 ini ya. Karena dia natural aja gitu, maka jawaban yang tepat untuk nomor 10 ini adalah A ya, naturalis. Mengapa naturalis? Karena di sini aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan secara natural, gitu ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, dan terima kasih atas kunjungannya. Untuk berikutnya, supaya tidak ketinggalan informasi mengenai tentang soal-soal hot yang lain, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar ya, karena dukungan Bapak Ibu itu sangat berarti untuk kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.